Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya sendiri Sri Sulfi Alfati, Wulandari Surya, dan Nurul Filah Delviansar Ergani. Kami akan membawakan materi tentang pengetahuan konsumen mengenai pelayanan publik atau jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Surya akan mempresentasikan mengenai pengertian pelayanan publik. Jadi, pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dari pelayanan publik ini adalah sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam penyusunan standar pelayanan, sedangkan tujuannya adalah untuk mendorong tersusunnya standar pelayanan pada setiap unit pelayanan agar penyelenggaraan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Oke, lanjut ke karakteristik penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi, karakteristik penyelenggaraan pelayanan publik ada 5 ya. Itu pertama, adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntunan perubahan yang diminta oleh pengguna. Kedua, posisi tawar pengguna atau klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna, maka akan semakin tinggi pula peluang untuk meminta pelayanan yang lebih baik. Ketiga, tipe pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada dan hubungannya dengan pengguna. Keempat, yaitu locus control. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan. Dan yang kelima, yaitu sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang standar pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Sejauh ini, standar pelayanan publik yang dimaksud masih lebih banyak berada pada tingkat konseptual, sedangkan implementasinya masih jauh dari harapan. Selanjutnya, manfaat dari adanya standar pelayanan publik apabila diimplementasikan dengan baik. Yang pertama, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka mendapatkan pelayanan dalam kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberi fokus pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan. Pelayanan publik juga memiliki kriteria, di antaranya kredibilitas, pengertian, keamanan, kejelasan, komunikasi, keterbukaan, keramahan, pendekatan, kecakapan, tanggung jawab, reliabilitas, kesederhanaan, ekonomis, efisien, dan kenyataan. Terdapat pula implikasi agar pelayanan publik selalu bisa efektif dan memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen. Implikasi pertama yaitu, organisasi harus secara aktif melakukan upaya peningkatan standar pelayanan berkelanjutan. Implikasi kedua, organisasi harus secara aktif berkomunikasi dengan konsumen. Implikasi ketiga, melakukan upaya pengukuran kepuasan konsumen. Implikasi keempat, memberikan akses yang baik kepada konsumen. Implikasi kelima, membuat mekanisme pelaporan kinerja organisasi. Dan implikasi keenam, memiliki standar operating prosedur. Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik, sehingga konsumen dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, dengan terpenuhinya standar pelayanan tersebut, dapat mengurangi tindakan-tindakan seperti pungutan liar atau penyimpangan prosedur yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi. Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada konsumen sehingga dalam sebuah pelayanan, baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Lanjut ke langkah penyusunan standar pelayanan publik. Jadi, dalam penyusunan standarisasi pelayanan tersebut, ada langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, inventarisasi tugas dan fungsi, kedua, identifikasi jenis pelayanan, ketiga, identifikasi pengguna layanan, keempat, identifikasi harapan pelanggan atau survei harapan masyarakat, kelima, perumusan visi, misi, dan tupoksi pelayanan,
Dan keenam itu identifikasi proses dan prosedur, prasyarat, waktu dan biaya pelayanan, dasar hukum penetapan biaya atau tarif. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.